yaitu bersungguh-sungguh, Pak. Ijtihad. Bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam segala kebaikan. Semangat kita dalam segala macam kebaikan. Jangan lemah, jangan malas. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, kata Rasulullah, semangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat buat diri kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan lemah. Seorang mukmin hidup di dunia itu semangat hidupnya, Pak. Semangat untuk berbuat apa? Kebaikan. Yang selalu dia pikirkan bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat saya, buat agama saya, buat bangsa saya. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang seorang mukmin orang yang bermanfaat untuk manusia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita melihat bagaimana sejarah para ulama, semangat mereka di dalam kebaikan luar biasa sekali, Pak. Mereka orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Mereka juga semangat mencari nafkah. Mereka semangat untuk berbagai macam kebaikan. Lihat para sahabat Rasulullah. Mereka semangat mencari nafkah, mencari dunia, mereka semangat. Mereka juga semangat untuk beribadah, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sahabat yang pemalas. Tidak ada, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Mukmin bukan pemalas, Pak. Beda dengan orang yang senantiasa ia dikuasai oleh malas. Tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan ia dalam kebaikan. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Maka sungguh sangat naif ya ketika kita sadar bahwa kita hidup di dunia sementara. Kita tidak ada kesungguhan untuk benar-benar beramal soleh. Naif sekali, Pak. Mendengar adzan, tak terbetik hatinya untuk sholat. Melihat orang berbuat baik, tak terbetik hatinya, bahkan tak tertarik. Sementara kalau ia ditanya, apakah Anda yakin bahwa Anda akan mati? Oh ya, saya pasti akan mati. Lantas kapan Anda bersiap-siap ya akhi? Itulah ya akhi, penyakit kemalasan itu, Pak. Seringkali menghentikan langkah menuju kehidupan akhirat, Pak. Maka kewajiban kita akhi, lawan. Dan itulah yang disebut dengan jihad melawan diri sendiri. Makanya tidak mungkin kita bisa bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia tanpa berjihad melawan diri sendiri. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad an tujahid hawaka li ta'atillah." Jihad yang paling utama kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz al-mujahid man yujahidu nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang mujahid, yang berjihad, itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jihadi kemalasanmu, jihad melawan diri sendiri, itu pangkalnya jihad. Bahkan kata Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, orang yang selalu kalah oleh hawa nafsunya, ia pasti kalah oleh musuhnya. Dan orang yang menang menghadapi hawa nafsunya, insya Allah dia akan menang melawan musuhnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jihadi diri kita, Pak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang bab jihad dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan tentang 4 martabat jihad. Kemudian beliau menyebutkan, pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Bagaimana cara jihad melawan diri sendiri? Di antaranya dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu,
dan mengajarkannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, mujahadah harus kita lakukan di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena ini jihad yang harus kita akan lakukan sampai akhir hayat kita. Selama hayat masih di kandung badan, setan tak akan pernah berhenti menggoda kita. Selama hayat masih di kandung badan, yang namanya hawa nafsu dan syahwat akan selalu membayangi hidup kita. Tak ada manusia yang tidak punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, punya hawa nafsu. Jika ia tidak menjihadi syahwat dan hawa nafsunya, ia akan terhempas, ia akan binasa. Ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad melawan hawa nafsu dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran di antaranya, ya, demikian pula dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar? Lihat, Pak, jangan mengkhayal pengen masuk surga jika Anda tidak ada jihad melawan diri sendiri. Karena Allah mengatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan sabar. Berjihad lawan hawa nafsu ini, Pak, berat sekali. Di saat maksiat ada di depan mata, syahwat menggebu-gebu, tidak ada orang lagi, sendirian kita di dalam kamar. Di situ jihad luar biasa sekali. Bagaimana supaya saya tidak berbuat maksiat, luar biasa. Dan banyak yang gagal di saat itu, ya akhwal Islam. Karena kata para ulama, ujian yang hakiki itu di saat maksiat di depan mata. Syahwat kita menggebu dan tidak ada orang. Di situ ujian yang hakiki. Ini yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di hadapan Nabi Yusuf, wanita cantik rupawan, bangsawan, dalam keadaan di sebuah kamar yang ditutup pintu-pintu dan jendela-jendelanya. Sementara si wanita ini menawarkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi lihat, Nabi Yusuf telah berhasil menghadapi ujian yang begitu berat. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Mungkin kalau kita yang seperti itu sudah lupa daratan, termasuk saya. Ya. Berat ya akhi, berat. Para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan hewan buruan di saat kalian sedang berihram. Hewan buruan itu sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat dia sendirian. Bayangkan, ketika ihram, para sahabat itu buruan mendekat sendiri, ditangkap pakai tangan aja bisa. Ketika sudah selesai ihram, lari menjauh. Ujian banget, Pak. Ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat. Di zaman sekarang kita pun diuji dengan maksiat yang dekat. Saya yakin semua kita punya handphone, ya kan?
Di handphone ada internet. Di internet berbagai macam kerusakan mengerikan. Ketika kita sendirian, seringkali kita terhempas oleh nafsu syahwat kita. Kalah. Tak ada perjuangan. Tak ada kesungguhan. Terkadang seorang pemuda ada yang berkata, "Ustaz, saya lemah di depan maksiat. Saya tak punya daya, saya tak berdaya. Saya lemah di depan maksiat." Padahal sebetulnya ia tidak lemah. Sebetulnya dia punya kekuatan, tapi ia tidak gunakan kekuatan tersebut, saudaraku. Dengarkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, "Khamsun min ahlin nar." Ada 5 orang yang ia termasuk penduduk api neraka. 5 orang itu siapa yang pertama Rasulullah sebutkan? Ad-dha'if, alladzi la zubrala, orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya dan syahwatnya. Jika Anda berkata, "Saya lemah di depan maksiat," siap-siap Anda masuk ke dalam hadis tersebut. Tidak, wallah, sebetulnya Anda tidak lemah. Anda punya kekuatan, Anda punya kemampuan. Gunakan kekuatan itu. Apa kekuatan itu? Keinginan masuk surga. Kekuatan untuk bisa pergi meninggalkan maksiat. Gunakan itu ya akhal Islam. Makanya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, jihad melawan hawa nafsu harus kita lakukan. Dan ini jalan ya akhal Islam untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk dia, insya Allah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan ia petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Subhanallah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan menjihadi dirinya untuk senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, menjauhkan maksiat, Allah mudahkan lagi kepada jalan-jalan Allah yang lain. Pintu-pintu amal yang lain Allah bukakan kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, maka ya akhi, berusahalah berjihad melawan hawa nafsu. Dan untuk menjihadi diri kita, Pak, ada perkara yang harus kita pahami, yaitu bagaimana caranya kita menjihadi diri kita. Yang pertama, kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Iya. Anda di depan saya ini laki-laki semua ini. Mudah-mudahan laki-laki yang normal. Rasulullah mengabarkan ujian terberat bagi laki-laki itu wanita. Atau Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Jangan Anda berkata, "Saya kuat Ustaz, tidak akan terfitnah oleh wanita." Bohong. Sekuat apapun Anda, lama-lama Anda akan lemah juga di depan wanita. Jangan merasa Anda pede, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah wanita. La wallah, la wallah. Para salafus soleh saja ada yang umurnya 80 tahun masih takut khawatir fitnah wanita, Pak. Apalagi Anda yang masih lemah. Kecuali Anda yang tidak punya syahwat, mungkin impoten atau wallahu a'lam. Ya akhi, lalu kenapa kemudian banyak di antara kita lebih asyik dan sangat asyik chattingan dengan akhwat, akhwat? Oh wah, saya niatnya bagus Ustaz, mau dakwah. Hati-hati Pak, itu salah satu pintu syaitan itu Pak. Anda mau mendakwahi wanita, yang pertama, Anda yakin tidak akan terfitnah? Yakin? Oh yakin saya tidak akan terfitnah, Haji.
Sementara Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan untuk kalian fitnah yang lebih bahaya dari wanita. La wallahi ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Lari, hati-hati. Nah ya akhi, azan ya Allah wa yakum. Kenali pintu kelemahan kita. Kita semua laki-laki lemah pasti depan wanita. Maka pintu ini harus kita jaga ketat. Jangan bermudah-mudahan. Jangan. Kenali. Setan itu masuk dengan berbagai macam cara ya akhi. Setan tahu ini orang suka sepak bola ini. Dia masuk dari pintu sepak bola itu. Akhirnya ia terlalaikan dengan nonton sepak bola. Apalagi kalau lagi sedang ada kejuaraan dunia. Wah, Piala Champion ini mantap sekali ini. Inggris lawan Belanda. Wah. Sampai jam 2 malam pun bersedia untuk bangun, Pak. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bukan buat sholat, tapi buat nonton sepak bola. Kan disebutkan dalam ayat, Ustadz, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu buat orang yang sholat, Mas. Bukan buat orang yang nonton sepak bola. Apa manfaatnya? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azan ya Allah. Nah, coba kita berusaha ya akhwat Islam. Karena berjihad melawan diri ini tidak akan sempurna kecuali dengan berjihad melawan setan. Ini masalahnya ada musuh kedua di antara kita ini, Pak. Setan. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, tidak akan sempurna menjihadi diri sendiri kecuali dengan menjihadi setan. Bagaimana cara menjihadi setan? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan. Mengenal langkah-langkah apa? Setan. Karena masalahnya setan menyuruh kita kepada neraka sa'ir. Tidak ada kamusnya setan ngajak ke surga. Tidak ada. Setan selalu mengajak ke neraka. Maka dari itulah kita harus berhati-hati nih. Tahu nih bagaimana trik-trik setan menggoda saya ini. Ya, belajar Pak. Pintu-pintu setan tuh banyak sekali Pak. Terkadang ada orang yang akan Islam dibukakan alasan-alasan kebaikan untuk supaya terjerumus kepada keburukan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan amalan yang tidak utama, meninggalkan amalan yang lebih utama. Di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan perkara yang taat. Mubah, ya mubah. Saya Ustadz senang banget deh yang namanya main kerambol. Ya, main kerambol mubah, permainan dunia. Tapi habis waktunya Pak, Masya Allah. Habis waktunya cuma main kerambol. Padahal kalau dia zikir, alhamdulillah. Enggak Ustadz, saya main kerambolnya sambil zikir Ustadz, subhanallah, alhamdulillah. Tipu daya syaitan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Nah ini ya akhi, ya pahami ini. Kalau kita tidak sadari itu dan kita tidak berusaha untuk menyadarinya dan memahaminya, kita termasuk orang-orang yang terpedaya oleh tipu daya setan ya akhwal Islam, azani Allah wa ya. Nah ya akhi, jadi ini yang kelima, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dan ditambah dengan jihad melawan setan. Ya, bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini kepada setiap sesuatu yang sifatnya manfaat. Harus kita kuat, Pak. Kuat kita, gak boleh lemah. Ya. Allah memerintahkan Bani Israel untuk mengambil kitab dengan kuat. Demikian pula perintah Allah kepada kita untuk mengambil Al-Quran dengan kuat. Mengamalkan dengan kuat, mempelajari dengan kuat, sekuat mungkin, kerahkan semua kemampuan kita, ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat, akhi,
Untuk mencapai kesenangan tuh nggak mungkin dengan leha-leha, Mas. Semua orang yang sekarang hidupnya senang pasti tadinya banting tulang dulu, Pak. Banting tulang, capek, bahkan terkadang malam pun tidak tidur. Setelah banting tulang baru dapat kesenangan dunia. Kalau itu kesenangan dunia, untuk mendapatkannya harus banting tulang, harus capek. Apalagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Capek deh, harus capek, nggak apa-apa. Kita korbankan sedikit tidur kita untuk bermunajat kepada Allah di waktu malam. Nggak apa-apa kita korbankan sedikit waktu kita untuk duduk di majlis ta'lim mendengarkan keindahan ilmu dan lantunan ayat Al-Quran. Nggak masalah kita korbankan sedikit capek kita untuk puasa, menahan haus dan dahaga, lapar. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia tidak akan mungkin seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian. Nah inilah ya akhi, di antara bekal sikap yang harus kita lakukan.